Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanofatil Akbar dengan NPM 2351020226 dan teman saya Saita Sari dengan NPM 2351020225 dan saya Siril Kosari dengan NPM 2351020096. Di sini kami akan membuat video PPI untuk memenuhi tugas dari Pak Susanto. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ullahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Awalan, ayat nazkurullah azza wa jalla qad ata'ana ni'matan katsiratan hatta nastati an nafila fi hadzal makanil mubarak. Thaniyan, salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ala habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan tentang pentingnya membina komunikasi yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena komunikasi yang baik itu adalah kunci untuk kita menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga, teman, maupun masyarakat luas. Komunikasi yang baik juga harus sesuai dengan norma apa yang dianut dan diyakini, khususnya bagi kita umat Islam. Jadi oleh karena itu dalam berkomunikasi yang baik, etika juga sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena etika yang baik merupakan akhlak baik yang dimiliki oleh seseorang. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dari hadis dan ayat di atas kita dapat mengambil beberapa poin penting. Yang pertama, kita harus berbicara dengan kata-kata yang sopan dan santun sesama manusia. Yang kedua, kita juga dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang tua, kepada teman, kepada kerabat, dan juga kepada fakir miskin. Dan yang ketiga, jika kita tidak mempunyai kata-kata yang baik untuk diucapkan, maka kita lebih baik untuk membina komunikasi yang baik juga bukan hanya sekedar dengan berbicara dengan kata-kata yang sopan dan santun, tetapi juga melibatkan mendengarkan dengan penuh perhatian, menghargai pendapat orang lain, dan juga menghindari konflik-konflik yang tidak perlu. Karena itu tadi, dengan membina komunikasi yang baik, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling menghargai. Jadi teman-teman semua, marilah kita berusaha untuk membina komunikasi yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan komunikasi yang baik, kita dapat menciptakan lingkungan yang saling memahami sesama manusia dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akan menyampaikan ceramah tentang beban selalu terjangkau. Semua peristiwa yang terjadi di alam muka bumi ini terjadi karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kejadian yang tidak mengenakan atau yang menyenangkan bagi manusia. Dan bagi orang yang beriman, dalam peristiwa tersebut pasti mengandung kebaikan. Ketika peristiwa yang tidak mengenakan terjadi kepada kita atau suatu musibah menimpa kita, yang pasti kita yakini adalah bahwa semua urusan di alam muka bumi ini kecuali semua dalam kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua itu sesuai dengan kesanggupan umat-umatnya atau hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang diusahakannya, dan dia mendapatkan kejahatan dari apa yang dikerjakannya.
Oleh karena itu, yang menjadi kewajiban kita adalah berserah diri kepadanya dan selalu berdoa menyempurnakan ikhtiar kita sehingga semuanya dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Karena Allah yang memiliki jalan keluarnya, maka beruntunglah orang-orang yang selalu dekat dengannya. Oke, di sini saya akan menyampaikan materi tentang iman. Teman-teman, iman itu berasal dari kata dasar bahasa Arab yang berbunyi amana yu'minu imanan, yang berarti percaya. Di sini arti percaya yaitu percaya bahwa sesuatu itu memang benar adanya. Keimanan berarti kepercayaan yang kokoh terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana diikuti dengan kepatuhan dalam bentuk penyerahan jiwa dan raga secara utuh, penyerahan kalbu, lisan, dan kemudian diikuti dengan kepatuhan. Di dalam Islam terdapat rukun iman yang berisi yang berbunyi: yang pertama, iman kepada Allah; yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah; yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah; yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah; yang kelima, iman kepada hari kiamat; dan yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, yang artinya sungguh orang-orang yang beriman dan melakukan kebajikan, mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Quran surat Al-Bayyinah ayat 7. Di sini terdapat beberapa manfaat dari iman, yaitu yang pertama, menanamkan semangat berani menghadapi maut, menumbuhkan sikap ikhlas, menanamkan ketentraman jiwa, dan konsekuen terhadap kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka kesimpulannya, keislaman seseorang dilihat dari lemah atau kuatnya keimanan pada diri mereka itu. Maka perbaikilah iman, sehingga hidayah pun akan diturunkan kepada kita semua.